ilal masjidil aqsa alladzi baraka haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat jamaah wirid tamu Allah yang mulia. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat dan karunia Allah kita masih hidup sampai kini. Dengan rahmat dan karunia Allah kita sehat, bisa beraktivitas dan bisa melaksanakan sholat maghrib di masjid kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad, wa junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat jemaah wirid tamu Allah yang mulia, teristimewa Ketua BDM Kendari Udin. Kajian kita malam ini kita beri judul dengan kaitan mempercayai Isra Mi'raj dengan kualitas iman. Pak dan Ibu Bapak yang memuliakan, tertarik amung mupasiko karena kita dana di YouTube kini itu banyak kajian menyesatkan tentang Isra Mi'raj. Apakah itu yang dibuat oleh orang-orang yang benci dengan Islam, sajadinya kafir? Bisa jadi apa dan ibu dibuat oleh orang-orang Islam tapi hatinya jauh dari Islam, seperti jaringan Islam liberal kini yang disingkat dengan JIL. Kini apa ibu nyoganti namo dengan ISNUS, Islam Nusantara. Jadi non muslim itu membuat video YouTube mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah cerita bohong dari Nabi. Dado gitu doi. Yang kalangan Islam liberal mengatakan Isra dan Mi'raj itu iya terjadi, tapi hanya dalam mimpi. Nah, itu katanya. Hanya dalam mimpi. Jadi Nabi tidur lalu bermimpi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha,
balik ke bawah balik sebelum subuh. Ada pula yang mengatakan kalau Isra dan Mi'raj itu terjadi, tapi hanya roh Nabi yang Isra Mi'raj. Jadi kalau kita umpamakan Nabi itu lalu beliau mati suri, keluar roh dari jasad, melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, balik ke Makkah sebelum subuh balik. Ketiga-tiganya Pak dan Ibu, bagi seorang muslim wajib menolak. Kenapa begitu? Karena keyakinan Islam yang diperkuat oleh fakta sejarah dan diperkuat oleh ayat Al-Quran dan hadis, Isra Mi'raj itu benar terjadi, ruh dan jasad Nabi. Dapat dari Bapak yang memuliakan, untuk mengingatkan pengetahuan kita balik dan mengingat-ingatkan anak cucu kita yang tak pengaruh dari pemikiran-pemikiran serupa itu. Bapak dan Ibu Bapak yang memuliakan, sebetulnya persoalan Isra dan Mi'raj itu Allah clear, Allah jale bagi kalangan penduduk Mekah 2 hari setelah Isra dan Mi'raj itu. 2 hari setelah Isra dan Mi'raj itu, orang Mekah tak percaya saudaranya dengan Isra Mi'raj. Jadi kalau ada kini orang yang tak percaya atau setengah percaya dengan kejadian Isra Mi'raj itu, berarti pemikirannya tertinggal dari orang-orang jahiliyah, tertinggal dari Abu Jahal, tertinggal dari Abu Sofyan ketika itu. Padahal lain di zaman modern. Baca Allah menyelesaikannya apa dari itu. Pertama, pagi setelah kejadian Isra dan Mi'raj itu, Nabi Muhammad duduk di depan Ka'bah. Ketika itu lalu Abu Jahal berniatnya memperolok-olokkan Nabi. Pada itu, jadi Abu Jahal ke sabananya namanya Abdul Hakam, galanya di orang Makkah. Apa arti Abdul Hakam? Tokoh kebijaksanaan. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito, tampai menyelesaikan masalah sebenarnya. Jadi orang cerdas sebenarnya. Bahwa kau diajarkan dan Nabi dengan Abu Jahal, dek karena samparono belanyo dengan persoalan akidah. Bah belanya apa dari Ibu? Jadi Abu Jahal ko salah seorang dari tokoh Quraisy yang suka mengintip-intip Nabi membaca Quran. Datangnya ke rumah Nabi, diintip, didangannya Nabi membaca Quran. Kadang-kadang bersobok juga Abu Sofyan dan tokoh-tokoh lain. Sewaktu bersobok itu apa tadi Bu? Ditanya oleh tokoh lain, Abu Jahal, apakah engkau percaya dengan Muhammad itu bahwa ia adalah Rasulullah? Dijawab dia Abu Jahal, kamu percaya? Tapi yang tidak masuk Islam, ambo tidak masuk agamanya do. Batu kata tokoh lain. Dan karena sejak zaman jahiliyah sampai kini keluarga mojo keluarganya selalu bersaing. Jadi
Jadi dalam melayani jemaah haji Pak dan Ibu, bersainglah keluarga Nabi dengan keluarga Abu Jahal sukunya. Lalu sewaktu ambo picayo basoinyo adalah Rasul, ambo masuk agama Islam, tentu keluarga ambo kalah. Dari keluarga Muhammad lahir seorang nabi, sementara dari keluarga tidak. Dek karena itu ambo bulean nanti ndak kapicayo jenyo do, ndak ka masuk agama Islam do. Jadi apa dan Ibu, gara-gara itulah Abu Jahal itu diberi gelar oleh Nabi dengan Abu Jahal. Yang galanya di orang jahiliyah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, tokoh kebijaksanaan. Jadi berniatlah Abu Jahal ke memperolok-olokkan Nabi Muhammad, bah mau duduk tengahnya. Dijawab oleh Nabi, itulah Abu Jahal. Tadi malam ambo diisrakan oleh Allah dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Balik ke Makkah, balik ke Madi sabalum subuh. Ketika itu apa dan Ibu? Abu Jahal dengan senang hati galaknya sambil memperolok-olokkan Nabi. Betul Muhammad itu terjadi. Kata Nabi ketika itu, betul. Maukah engkau menceritakan kepada penduduk Mekah? Dijawab oleh Nabi, mau. Bantu orang gilo, bantu orang kesurupan Abu Jahal ketika itu memanggil penduduk Mekah untuk keluar, terutama sukunya. Keluarlah penduduk Mekah, dia mencari tokohnya sorak-sorak bantu orang gilo, berkumpul di dekat Ka'bah. Ketika itu Abu Jahal mengecekkan Nabi, ya Muhammad, ceritakan lagi apa yang engkau ceritakan kepadaku tadi. Diceritakan oleh Nabi Muhammad. Dengan cerita Nabi tadi apa tadi Ibu? Yang kapi apa tambah kapi, yang ragu-ragu menjadi kapi, yang beriman jadi ragu-ragu. Ketika itu terlintas di pemikiran Abu Jahal, kalau seandainya Abu Bakar tidak percaya dengan kejadian Isra Mi'raj, maka tamatlah riwayat Muhammad, tamatlah riwayat Islam. Bakaja ketika itu Abu Jahal mencari Abu Bakar ke dalam para korbannya. Dipanggil Abu Bakar, dihegang tangannya, dibawa ke muka Ka'bah. Disuruh Nabi mencari Tuhan ke Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang bercerita, aku sangat percaya. Seandainya Muhammad mengatakan di balik bukit itu ada musuh yang akan menyerang kita, ndak nampak dia waktu, aku tetap percaya. Jadi picayonya Abu Bakar itu apa dan Ibu? Ndak picayo babuek-buek dah. Ndak picayo menyenangkan hati kawannya dah. Betul-betul picayo dari hati. Ibu picayo bana jawab. Lalu suatu kali orang bercerita, ambo nampak apa tadi di lebahanai jo padusi lain. Agak Ibu, tak mungkin gitu. Tak mungkin gitu. Tapi sakitnya pada tak jadi. Iyo lah ndak kalau dikicu aja lah apa kayak. Jadi kakak itu percaya ke suami kadang-kadang. Yang apa kakak itu pula di pengalamannya di kawan. Nampak ibu tadi Pak di pasarnya berdua je orang laki-laki lain. Nah, dan percaya aja bini dan tu. Tapi lapai orang tu baik kau dan kata-kata lah Pak. Iyo lah ndak. Iyo lah dikicu aja lah ndak. Dia lah gaya gini lah dikicu aja awak nampak lah di jalan mutu. Itu apa dari ibu percaya awak.
Tapi picayonya Abu Bakar ke Nabi betul-betul percaya keimanan, ndak sumbiang sekete Allah aja dah. Ketika itu Abu Bakar mengecek ke Nabi, "Ya Rasulullah, coba ceritakan kepada mereka bagaimana keadaan Baitul Maqdis itu." Jadi yakin Abu Bakar bahwa Nabi bisa menceritakannya. Ketika itu apa dan ibu digambarkan oleh Allah di mata Nabi bahwa abananan Baitul Maqdis itu. Sajak dari jalan masuknya, ba'a pintu masuknya, bara tonggaknya, ba'a dindingnya, ba'a mihrabnya, ba'a kubatus syahroh yang terkenal di Masjidil Aqsa. Jadi dengan santai saja Nabi menceritakan para tokoh-tokoh Quraisy ketika itu tanganmu boleh munculnya. Yang nyo tahu apa dan ibu bahasa Nabi Muhammad sebelum itu belum pernah pai kasinan. Tokoh-tokoh Quraisy kok rata-rata lah balik di sini. Mendengar cerita Nabi tadi itu yakinnya bahwa benar Muhammad pernah pergi ke sana. Tak mungkinlah Muhammad kau menonton YouTube tu kecil. Sambil nonton YouTube ketika itu. Kalau gini apa dan ibu? Ibu baca itu tentang kota Madinah bisa sajanya. Walaupun ibu belum pernah pergi ke Sinan. Tapi bisa dicari di YouTube. Masa Masjid Nabawi itu gadangnya sekadang iko, ada payung takambang di halamannya. Kalau seandainya hari panennya tak kambang surang, kalau hari rancaknya tak katui surang, bisa awak mencerita awak cari di YouTube. Tapi Nabi Muhammad ketika itu apa dan ibu bisa menceritakan hanya digambarkan oleh Allah. Tanganmu olehnya rata-rata. Lalu bapak dan ibu dalam keadaan tanganmu itu Nabi pun mencari tuan kayaknya. Bahwa dalam perjalanan pulang Nabi bertemu dengan kabilah yang asalnya dari kota Mekah balik berdagang dari Palestina. Jadi kata Nabi di perjalanan tadi malam aku bertemu dengan kabilah yang baru kembali dari Palestina. Mereka kehilangan unta. Yang di leher unta mereka itu ada kain berwarna merah. Aku yang menunjukkan kepada mereka bahwa unta mereka itu berada di lembah itu. Baiklah. Kabilah tadi apa dari ibu pergi mencari untanya ke lembah itu, bertemu dia untanya di sini. Jadi dia kafir Quraisy tadi apa dari ibu masih ragu-ragu. Ditunggunya lah rombongan dagang yang dari Palestina kok. Baru tiba saja di pintu kota Mekah, disonsongnya sama-sama, langsung ditanyanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang pernah diceritakan oleh Nabi tadi. Betul, malam kemarin kalian kehilangan unta? Iyo keceknya. Untonan mana hilang tuh? Wah, unto yang dilihatnya ada kain warna merah kok. Siapa yang menunjukkan kalian? Tadanga model-model suara Muhammad mengatakan bahwa unta itu berada di lembah itu. Kami cari, akhirnya kami temukan di sana. Oh, kecilnya. Tangan ngololeh. Ketika itu apa dari ibu? 100% orang-orang Quraisy sudah percaya dengan Isra Mi'raj. Kalau itu benar-benar terjadi, tapi tetap mengingkari. Picayo lagi menunjukkan rasa percaya itu tidak namun. Nah kalau gini apa dan ibu sok-sok jadi nasabananya hilang. Nah, itu yang banyak gini. Lalu apa dan ibu orang-orang Arab itu paham bahasa Arab ibu ya. Tentu paham dengan Quran. Sewaktu mereka membaca surat Al-Isra ayat 1 kok tambah tarang benderang dinyo bahaya Isra Mi'raj.
Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi dalam kajian bahasa Arab Bapak dan Ibu, kalau ada kata-kata subhanallah itu kata-kata tasbih namanya, kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu diucapkan kalau seandainya kita kagum dengan sesuatu. Apa? Paika Danau Talang. Tibo dia tebuki Gunung Talang tu, dicalik dia awak Danau Talang tu sangat rancaknya. Hari rancak lo ketika itu nampak perkampungan di balik bukit Gunung Danau Talang tadi itu. Ana nampak baca. Astagfirullah dan subhanallah di rancaknya lain. Ibu-ibu memandang ke Gunung Merapi. Ari sangat rancak ketika itu. Ndak ada awan do. Sehingga gunung tadi itu betul-betul mempesona. Di kodak dia awak cie. Apa ngana awak? Rancak nampaknya dikiriman ke anak di rantau. Boleh taragak lenyo pulang. Ketika macam ni gunung rancak tadi ibu, apa yang ibu baca? Subhanallah. Dek karena kagum. Jadi di ayat itu apa dan ibu? Di awal saja Allah sudah bertasbih dan mengajarkan kita untuk bertasbih. Maha suci Allah. Dek karena apa? Yang akan diceritakan oleh Allah ku apa dan ibu? Kejadian luar biasa. Kejadian spektakuler. Apa tu? Asra bi 'abdihi lailan. Memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi arti asra itu apa? Memperjalankan. Kalau memperjalankan, siapa yang aktif? Allah yang aktif, tak Nabi dah. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu perjalanan ketuhanan. Allah yang memperjalankan Nabi, tidak Nabi yang melakukan perjalanan. Ibu pernah mimpi, apa mimpi ibu tu? Barangkali dari Padang Panjang ke pergi ke Jakarta, balik ke Padang Panjang lek. Baralah mau mimpi itunya lebih kurang samini. Samini awak mimpi itunya, tapi selesai dia awak pulang balik ke Jakarta kemari. Jadi perjalanan awak dalam mimpi tadi apa dan ibu? Dari Padang Panjang ke Jakarta balik kemari balik. Itu perjalanan yang disetting oleh Allah. Bisa saja Allah tanya. Jadi kalau perjalanan Isra Mi'raj yang jarak Makkah dan Palestina itu 1.300 kilo, jarak dari Palestina ke Sidratul Muntaha tundak Taitum balik pulau ke bawah balik bisa selesai oleh Nabi, difasilitasi oleh Allah lebih kurang 3 jam. Biasa saja tuhnya. Karena Allah yang memperjalankan. Tapi kalau Nabi yang berjalan ketika itu ya tidak mungkin. Ketika itu orang jauh dari Makkah ke Palestina itu ibu sebulan. Alun ngerti ya dulu balik ke bawah le. Tapi karena diperjalankan masuk akal. Kapuyuk di Kampung Manggi, ikonya balik di Padang. Baca cerita ke kawannya. Dia lah balik di Padang. Jam berapa balik tadi? Jam 6. Berangkat jam 3. Oh, tak percaya orang dia. Sampai apa dan ibu? Kapuyuk, tu apa bahasa Indonesia itu? Kepuyuk. Kecoa. Kalau tabang sakancang-kancangnya ke Padang,
kecepatan 100 kilo per jam, lipas 100 kilo per jam, tidak sampai di rumah makan Pak Datu adalah tangga-tangga sayurnya, adalah kupak-kupak. Tapi yang cek kapuyuk tadi, ambo manumpang joto haji adiam. Sopir haji adiam kau boto ke Padang, ayo copatui lah. Selesai urusan di Padang, tibolis kau balik barang maunya 3 jam. Aku cek kawannya, oh tantu iyo manumpang joto je. Jadi apa dan ibu? Kalau Nabi yang menceritakan Isra Mi'raj, kata Nabi diperjalankan oleh Allah, oh tentu iyo. Nabi hanya menumpang perjalanan yang disiapkan oleh Allah. Perjalanan tadi dijalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lalu setelah itu disambung oleh Allah, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi haulahu, di sekitarnya, di sekelilingnya. Banyak kita baca dalam tafsir apa dan ibu, yang diberkahi itu kata ahli tafsir Makkah dan Palestina, sehingga tanaman kurma di daerah itu subur-subur. Tapi kalau dilihat dalam kajian bahasa Arab Bapak dan Ibu, Makkah, Palestina kan 2 tanpa itu. Maka kata gantinya bukan hu, tapi huma. Barokna haula huma, yang kami berkahi di sekitar keduanya. Lalu ada ahli tafsir yang mengatakan haulahu, hu-nya itu kembali kepada abdi, kepada Nabi. Sudah kami berkahi di sekeliling Nabi itu terlebih dahulu sebelum barangke. Sehingga Nabi itu ketika melakukan Isra Mi'raj terjaga. Bahan terjaganya apa dan ibu? Teori fisika, kalau seandainya benda bergerak dalam kecepatan tinggi bergesekan dengan udara, maka benda tadi itu akan terbakar. Jadi kalau capek benda itu bergerak apa dan ibu tabakar. Atau sekurang-kurangnya model si komeng iklan Sogun Saisu. Bibi aja kok tiba di telinganya kupak. Jadi Nabi tidak harus kupak ada. Mau ke model itu barokna haulahu, sudah kami jaga lebih dahulu. Sudah itu apa dan ibu? Naik kate tiba di ruangan hampa udara. Tidak ada udara di sini, tidak. Nabi masih bisa bernafas, walaupun Nabi tadi itu tidak memakai tabung oksigen. Sebabnya barokna haulahu, sudah diberkahi oleh Allah sekelilingnya dulu. Nabi tiba di ruangan hampa udara tadi tidak mengeluarkan darah di pori-porinya. Jadi astronot tuh apa dan ibu kalau kapai ke ruangan ke luar angkasa tuh kan pakai baju astronot tuh. Baju tuh tidak sembarang baju tuh doh, tidak sama aja mantel ojek gitu dah. Isinya oksigen tuh. Pakai lo tabung oksigen ke hidungnya supaya bisa bernafas. Tapi Nabi tidak harus seperti itu. Barokna haulahu, sudah kami berkahi, sudah kami jaga sekeliling Nabi itu sebelum melakukan perjalanan itu terlebih dahulu. Maka apa dari Bapak yang memuliakan, kejadian Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi itu peristiwa yang sudah disiapkan oleh Allah, disetting oleh Allah, sehingga benar-benar terjadi. Dan kalau dianalisa orang dengan ilmu pengetahuan modern di akhir zaman, masuk akal.
Jadi Allah ingin memperlihatkan ke kita kini ya Pak dan Ibu, bahwa Allah itu maha berkuasa. Kalian bangga bisa pergi keluar angkasa, sudah kulakukan dahulu kata Allah terhadap orang yang kucintai Muhammad. Kalian bangga kecek kalian memiliki transportasi yang capek, sudah kulihatkan dahulu kepada hambaku Muhammad. Itu salah satu makna linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Bapak dan Ibu aku yang memuliakan, orang kalau tidak percaya dengan Isra Mi'raj berarti tidak percaya dengan Allah. Siapa yang memfasilitasi perjalanan Isra Mi'raj? Allah. Ini tidak percaya dah. Berarti tidak beriman kepada Allah. Orang kalau tidak percaya dengan Isra Mi'raj berarti tidak percaya dengan Rasul. Kenapa begitu? Yang menceritakan Isra Mi'raj itu Rasul. Abu Jahal so percaya, awak tak percaya, kan hilih lawak pada Abu Jahal itu. Ini so hebat lagi ni kan, keceknya lah kuliah ke Amerika, lah kuliah ke Kanada. Pikirannya saja tertinggal oleh Abu Jahal. Orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj tidak percaya dengan Al-Quran. Isra diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Mi'raj diceritakan oleh Allah dalam surat An-Najmi ayat 1 sampai 8 balik. Jadi tidak percaya dengan Isra Mi'raj, tidak percaya dengan Al-Quran. Ada 3 rukun iman KO dinya tu. Ngaku orang beriman je lah itu. Maka Bapak dan Ibu-ibu hamba yang memuliakan, sengaja tu ambo sampaikan kini dek karena lah banyak mana video-video itu. Seandainya adalah anak-anak kita yang mengangkat persoalan-persoalan itu, awak bisa mengkanternya langsung, bisa menskaknya langsung. Mempercayai Isra dan Mi'raj Bapak dan Ibu itu akan menambah keyakinan kita dengan perintah solat. Sampai buah dari Isra Mi'raj itu adalah menjemput perintah solat. Jadi kalangan orientalis, kalangan Islam liberal itu meracuni pemikiran umat Islam, meracuni pemikiran anak-anak kita dengan tidak mungkin dong perintah solat itu diperintahkan oleh Allah 50 kali. Dahulu akhirnya kurang-kurang menjadi 5. Tak mungkin dah keceknya. Barabi wakatu tentu cadik itu Nabi Musa dari Nabi Muhammad lain. Tentu begitu tidak efektifnya Allah memberikan komando kepada Nabi, maka harus bolak-balik lah berkurangi. Nampak secarito tu carito duto keceknya. Jadi apa dan Ibu? Hadis yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj termasuk kejadian Nabi menjemput sholat. Pertama diperintahkan oleh Allah 50 rakaat, akhirnya menjadi 5, riwayat Bukhari Muslim. Bahkan apa dan Ibu, ada ulama hadis yang mengatakan hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Banyak orang mendengar Nabi menyampaikan hadis itu. Jadi tidak mungkin orang tu baduto dah. Itu yang mutawatir. Jadi serupa Nabi khutbah misalnya, jamaah ketika itu ada 100 orang. Yang 100 orang kok ditanya sadualanya, betul Nabi khutbah menyampaikan itu tadi. Agak cakap 100 itu iyo, maka hadis itu mutawatir. Tidak mungkinnya sepakat berbohong. Sudah itu baru hadis sahih.
Mutawatir dan sahih Bapak dan Ibu dalam kajian hadis 100% kebenarannya. Di bawah itu hadis hasan. Menurut sebagian ulama, kebenaran hadis hasan itu 75%. Setelah itu hadis dhaif. Hadis dhaif itu 50-50. Ada kemungkinan dia benar, ada kemungkinan dia tidak benar. Tidak benarnya karena apa? Bisa jadi orang yang menyampaikan hadis itu setelah Nabi wafat, daya ingatnya lemah. Atau mungkin salah seorang dari yang menyampaikan hadis tadi itu ada yang kurangnya panduto. Ini kan bertingkat serupa ambo mengecean, ambo baraja jo Pak Sarifuddin dulu. Itu sambung. Tapi ambo mengecean, ambo dulu baraja jo Buya Abdul Hamid Hakim. Buya Abdul Hamid Hakim. Itu tidak masuk akal Bapak dan Ibu. Dek karena ambo masuk tawalib 91, Buya Abdul Hamid Hakim itu meninggal sekitar tahun 80-an ya katanya. Jadi tidak sebelum itu loh lain. Itu hadisnya namanya munqati' itu, terputus. Itu yang menyebabkan ini dhaif. Dhaif. Apa dari ibu ambo yang memuliakan? Semakin percaya kita dengan perintah solat tu, tentu semakin kita jago solat awak. Apalagi Nabi mengatakan as-salatu imadud din. Solat itu tiang agama. Orang yang tidak solat, tidak ada bangunan agama di dalam dirinya. Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah solat. Jika solatnya bagus, amalan lain bagus. Jika solatnya rusak, amalan lain jadi rusak. Tapi di hadis lain Nabi mengatakan, wahai malaikat, hal ya abdi min tatawu'i. Apakah hambaku punya solat sunat? Fa in wujidat, kalau ditemukan solat sunatnya, tammatil fariidhah, maka solat fardunya tadi itu bisa sempurna oleh solat sunat. Apa dan ibu bapak yang memuliakan, dalam surah Al-Mudatsir ayat 22-23 Allah berfirman, dialog antara Allah dengan penduduk neraka. Masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Ketika hidup dahulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Jadi begitu pentingnya Pak dan Ibu. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, berapa banyak anak awak yang tidak peduli dengan sholat kau kini? Berapa banyak? Anak-anak sekolah Pak dan Ibu, apakah anak SMP, anak SMA, azan zuhur orang misalnya nyendak sholat di sekolah tu, itu lah ragu awak nyolai ke sholat tiba di rumah tu. Ragu awak tu. Kira-kira Bapak dan Ibu, seandainya yang tidak sholat tadi, tidak menjaga sholat tadi anak awak, cucu awak, kira-kira apa pertanggungjawaban awak? Yang jadi Pak dan Ibu, kalau untuk padang panjang, inyo tu anak kamanakan, anak cucu orang padang panjang. Kira-kira apa pertanggungjawaban awak ke Allah tu? Nah, awak lah sholat, nah inyo nak jaga tu. Yang Nabi mengatakan, di akhir zaman nanti akan muncul generasi adha'us shalah wattaba'us syahwat, melalaikan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Apa cari kira-kira ramalan Nabi itu gini. Mudah-mudahan dengan membicarakan persoalan Isra Mi'raj kini, kaitannya dengan keimanan dan kaitannya dengan perintah salat, kita semakin semangat menjaga sholat, semakin semangat mengingatkan keluarga dan generasi kita untuk menjaga sholat tu Bapak dan Ibu. Seandainya sholat awak rancak, ibadah lain kurang, ada kemungkinan awak salamai dari neraka masuk surga. Tapi kalau sholat kebenaran lah dilalaikan, kemungkinan besar untuk salameh di akhirat nanti itu kecil banget. Apa dari ibu-ibu yang memuliakan, mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita
sehingga kita orang yang menjaga sholat, orang yang selalu mendakwakan kepada generasi masyarakat untuk menjaga sholat ke dalam kehidupan. Mungkin hanya kau kaji kita malam ini ya Pak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum